Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Abizar dengan NIM 200163031. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yaitu mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Nah, pada keterampilan berbicara ini yang dalam bentuk wawancara terdapat beberapa objek garapan. Yang pertama mengenai pengertian dari wawancara. Yang kedua ada jenis wawancara ataupun jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang ketiga ada lembaran bimbingan wawancara. Yang keempat ada jenis wawancara, dan yang terakhir yang kelima ada praktik wawancara. Nah, kita langsung masuki subtopik ataupun objek garapan pertama, yaitu pengertian wawancara. Baiklah, pada pengertian wawancara ini dijelaskan mengenai apa itu wawancara dan bagaimana pengertian wawancara menurut para ahli. Nah, apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh sebuah data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Nah, menurut beberapa ahli seperti Konjaraningrat yang mengatakan bahwa wawancara adalah suatu cara seseorang yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan sebuah jawaban ataupun informasi, dan dilakukan secara lisan sebagai pembentukan responden untuk berkomunikasi secara tatap muka. Nah, terdapat beberapa jenis-jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Pada wawancara terstruktur ini digunakan teknik pengumpulan data dalam wawancara, di mana pengumpul data telah menyiapkan segala instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis, dan jawabannya pun telah disiapkan sebagai alternatif. Nah, yang kedua ada wawancara semi terstruktur. Pada wawancara jenis ini biasanya pelaksanaan terkesan lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur, karena tujuan dari wawancara ini sendiri untuk menemukan sebuah permasalahan secara lebih terbuka, di mana seorang pihak yang diajak untuk wawancara ataupun narasumber dimintai pendapat dan ide mengenai sebuah permasalahan yang diangkat, serta peneliti mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber. Yang ketiga ada wawancara tidak terstruktur. Nah, pada wawancara jenis ini wawancara bebas dilakukan di mana peneliti tidak menggunakan pedoman secara tersusun ataupun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Biasanya pedoman yang digunakan hanyalah berupa garis besar dari permasalahan yang diangkat. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pertanyaan yang diajukan dalam wawancara. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka ini bersifat esai. Jadi wawancaranya bersifat esai, berbentuk esai, dan tidak membatasi panjang dari jawaban narasumber. Nah, yang kedua ada jenis pertanyaan tertutup, di mana pada pertanyaan tertutup ini biasanya bersifat lebih spesifik dan membutuhkan sebuah jawaban yang singkat dan langsung. Wawancara juga biasanya berikan sebuah pilihan ya atau tidak pada narasumber. Nah, berikut merupakan lembar pedoman wawancara. Jadi di sini ada contohnya seperti Agus Wibowo yang bekerja sebagai dosen, dan dia menggunakan beberapa elemen-elemen validasi sebagai bentuk pedoman wawancara. Selanjutnya ada praktek wawancara. Nah, dalam prakteknya sendiri pada wawancara ada beberapa hal yang kita harus lewati. Yang pertama, tentukan dulu jenis wawancara seperti apa yang ingin kita lakukan. Nah, yang kedua, merencanakan item-item pertanyaan dari wawancara, seperti pertanyaan apa yang akan diajukan dan bagaimana akan diajukan dan sebagainya. Yang ketiga,
menyiapkan sarana dan prasarana dalam wawancara, seperti lokasinya, ataupun bagaimana tempat duduknya dan sebagainya. Yang keempat, melakukan simulasi. Nah, ini penting. Jadi, biasanya dalam wawancara kita harus lebih dahulu melakukan sebuah simulasi agar pada saat wawancara berlangsung tidak adanya kejadian yang di luar rencana dan tidak ada kecanggungan dalam wawancara. Nah, yang terakhir, aturlah waktu dengan baik. Jadi jangan sampai melakukan wawancara dengan sebebas mungkin. Harus ada waktu dalam yang sudah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, baiklah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Saya Rehan Abizar, mohon maaf jika ada salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.